Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap sehat, penuh dengan sukacita dalam merayakan peristiwa kebangkitan Tuhan. Hari ini kita tetap diteguhkan oleh firman-Nya. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami juga pergi dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jalannya tidak goyah. Kata Yesus kepada mereka, "Mari dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar setelah Yesus wafat, para murid akhirnya kembali ke rutinitas mereka sebagai seorang nelayan. Mereka pergi menangkap ikan tapi tidak mendapat apapun. Kemudian Yesus datang. Yesus tahu kesulitan mereka. Yesus tahu kesedihan hati mereka. Itu sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Saat ini juga Yesus tahu kesulitanmu. Yesus tahu sakit penyakitmu. Yesus tahu pergumulanmu. Tapi apa Yesus meninggalkan engkau? Tidak. Seperti para murid tadi, dia mengatakan, "Tebarkan jalamu." Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka mengikuti perintah Tuhan dan mereka menangkap ikan yang banyak. Dalam situasi pergumulan hidup kita, jangan sampai iman kita merosot. Jangan sampai iman kita melemah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak percaya. Dia bangkit, Bapak Ibu. Dia bangkit untuk menyertai perjalanan hidup kita, apapun situasi yang sedang kita hadapi. Ikutilah apa yang menjadi perintah Tuhan, maka mujizat pasti terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, ketika Petrus tahu bahwa itu adalah Yesus, disampaikan oleh Yohanes,
dia terjun ke dalam air. Dia merasa malu karena dia tidak bisa mengenal bahwa itu adalah Tuhan. Kadang kita juga demikian. Banyak sekali mujizat yang kita alami, khususnya mujizat kehidupan. Tapi kadang kita masih mempertanyakan kehadiran Tuhan. Tuhan baik, Bapak Ibu. Kalau hari ini Anda masih bisa bertahan, itu karena dia tidak meninggalkan Anda. Kalau kemarin juga Anda masih bisa bertahan, karena dia menyertai Anda. Dan besok kalau Anda masih bisa kuat dengan semua situasi, itu karena kebangkitannya menyelamatkan Anda. Mari kita buka hati kita. Jangan takut. Sakit, penyakit, pergumulan dalam hidup merupakan bagian dari hidup kita untuk memikul salib bersama-sama dengan Dia. Tapi di balik salib pasti ada kebangkitan. Dia selalu menampakkan diri. Itu bukti bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala rahmat, mujizat-mujizat yang masih Engkau berikan kepada kami orang berdosa ini. Ampunilah segala kelemahan dan kerapuhan kami. Saat ini Tuhan, kami juga mau berbagi hidup dengan orang lain. Berikanlah kami rahmat yang masing-masing kami butuhkan, agar kami terus bersaksi bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang selalu menyertai perjuangan hidup kami masing-masing. Berkatilah semua mereka yang saat ini sedang bekerja demi kemanusiaan, agar apapun situasi sulit hidup mereka, mereka tidak gentar, tapi percaya bahwa Engkau Allah yang telah mengutus mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.